tersisa 22 tahun lagi ini ditambang nih. Nah, sudah melakukan studi kelayakan lingkungan dan dianggap layak. Raja Ampat itu bukan nama lokasi, tetapi nama kabupaten. Raja Ampat memang bukan sebuah objek pertambangan, tetapi dia juga bukan hanya sekedar objek wisata. Raja Ampat kembali trending, bukan karena pariwisata, tapi karena isu kerusakan lingkungan. Ayo berpikir kritis, kenapa Chef Raja Ampat menunjukkan kejelekan tata kelola dan rendahnya literasi informasi di negeri plus 62 ini. Menteri ESDM menyebutkan hanya satu perusahaan yang aktif melakukan penambangan di Raja Ampat. Sisanya tidak aktif walaupun berizin. Sedangkan KLHK melalui siaran persnya menyebutkan ada 4 perusahaan yang diduga menunjukkan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil. Nah, kok bisa beda? KLHK telah melakukan pengawasan di akhir Mei sebelum video disrupsi Greenpeace viral pada 3 Juni. Sedangkan ESDM baru akan ke Raja Ampat pada 5 Juni. Kok bisa? KLHK melakukan pengawasan terhadap 4 perusahaan tambang nikel dan semuanya sudah memiliki izin usaha pertambangan, yaitu PT GN, PT KSM, PT ASP, PT MRP. Kita coba lakukan pengecekan di MODI, Minerba One Data Indonesia. Lagi-lagi, pemerintah punya aplikasi. Betul memang, hanya ada PT GN yang terdaftar. Berarti 3 PT yang lain pada data KLHK, IUP-nya ada di mana dong? Padahal di websitenya aplikasi ini sudah ada dari 2020. PTGN sudah melakukan eksplorasi setidaknya sejak tahun 2004 dan mendapatkan AMDAL sejak 2014. Artinya, sudah melakukan studi kelayakan lingkungan dan dianggap layak. Siapa yang menyetujui? Kemudian beroperasi dari tahun 2018, sudah 8 tahun beroperasi loh. Kenapa baru sekarang mendapatkan perhatian semua orang? Padahal, Kompas pun sudah membahas isu ini sejak Februari 2022. Yang menggelitik, para wisatawan, influencer, dan pejabat yang berkunjung ke Raja Ampat apakah tidak melihat indikasi kerusakan hutan ini. Bahkan ESDM baru akan meninjau lokasi setelah viral. Capek juga kalau alasan pertama bukan diterbitkan di era saya, sebelum saya menjabat. Sebuah alasan yang kurang elok disampaikan kementerian atau lembaga, apalagi melalui siaran pers resminya. Saya sarankan, sisa setahun ini fokus untuk memeriksa kembali, cross-check, dan evaluasi apakah pembangunan yang sedang berjalan atau sudah selesai, ada yang menyimpang dan salah, daripada harus nunggu viral terus, baru dilakukan pengecekan. Kenapa tidak undang saja pimpinan perusahaannya? Mereka berkantornya di Jakarta, sangat dekat dan mudah untuk disambangi, atau diundang ke kantor kementerian. Tapi ya mungkin lebih seru perjalanan dinas daripada langsung bertemu pimpinan. Kita refleksi ulang dulu tentang sepak terjang pertambangan di Raja Ampat. Berdasarkan data salah satu perusahaan, mereka memiliki kontrak kerja yang akan berlangsung sampai tahun 2047. Tersisa 22 tahun lagi ini ditambang nih. Sungguh di luar nurul. Wilayah usaha pertambangan khusus adalah wilayah yang dimanfaatkan untuk kepentingan strategis nasional. Siapa yang menentukan wilayah ini? Pemerintah pusat setelah ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan DPR RI. Artinya ada DPR RI, ada bupati, ada gubernur yang punya andil. Sejak tahun 2008, PT Antam berhasil mengakuisisi seluruh saham PT GN. Artinya ada di bawah BUMN. BUMN berada di bawah Kementerian BUMN. Seharusnya aware dong terhadap adanya kegiatan produksi pertambangan nikel ini. Selain itu, tentu Kementerian SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tetapi sebelum membahas jajaran kementerian dan lembaga, ada peran DPR RI yang menyetujui. Ada juga gubernur, ada bupati, ada DPRD provinsi, ada DPRD kabupaten, dan dinas terkait. Kemanakah mereka selama ini? Badan Perencanaan Daerah? Dinas Kehutanan, Dinas Investasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, biro-biro, bahkan Dinas Pariwisata. Kenapa isu ini baru membludak sekarang? Jika dilihat dari persentase PDRB, memang betul, pertambangan telah menyumbang lebih dari 40% untuk Raja Ampat. Tetapi jika ditinjau dari penduduk yang bekerja di pertambangan pun, hanya sebanyak 2.500 orang yang bekerja di pertambangan dan penggalian. Walaupun angka ini lebih tinggi dari yang bekerja di bidang perikanan dan pertanian, tapi lebih sedikit jika dilihat dari total pekerja yang berjumlah 26.000. Jadi tidak terlalu signifikan juga untuk daerah. Tapi seharusnya dengan lahan dan laut yang sangat luas, perikanan dan perhutanan rakyat itu seharusnya jauh menguntungkan. Apalagi ada pariwisata yang sangat menunjang. Walaupun berkonotasi patriot, tapi penggunaan kata tersebut sedikit menggelitik. Seperti ada tambang di Banyuwangi yang diviralkan, Jawa bukan tanah kosong. Yuk akui otonomi setiap provinsi dan kabupaten. Papua itu terdiri dari 6 provinsi. Ada Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Kabupaten Raja Ampat terbagi menjadi 24 distrik, 117 kampung, dan 4 kelurahan. Raja Ampat itu bukan nama lokasi seperti Gili, Kute, atau Malioboro, tetapi nama kabupaten. Dan ini kepulauan jaraknya jauh-jauh. Dari distrik Misool Selatan ke ibu kota kabupaten, kota Waisai, itu jaraknya hampir 187 kilometer. Jadi bukan jarak yang dekat. Banyak yang posting soal Chef Raja Ampat tanpa periksa. Yang diposting Pulau Painemo dan Wayak, padahal yang penambangan di Pulau Gak, Manuran, Batang Pele, dan Kawe. Warisan UNESCO sebagai geopark global itu terdiri dari 4 pulau utama, Waigeo, Batanta, Salawi, dan Misool. Dan sisanya 1.400 pulau-pulau kecil, dan hanya 4 pulau yang diduga dimanfaatkan untuk pertambangan nikel. Nah, berdasarkan klausul pulau-pulau kecil inilah, seharusnya pertambangan dilarang, karena sudah diatur di Undang-Undang Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ini yang harus kita kejar. Yang menarik ini, kenapa perusahaan Australia menarik dananya sebelum PTGN melakukan operasi? Keuntungan apa yang dia dapatkan dengan menginvestasikan 75%, lalu pergi? Kemudian di 2008, mereka dikuasai penuh oleh Antam. Apakah memang tidak menguntungkan setelah dieksplorasi? Atau jangan-jangan sudah mendapat keuntungan? Indonesia adalah penghasil nikel terbesar di dunia dengan komitmen membuka investasi seluas-luasnya. Tentu tidak mudah mendorong pemerintah stop produksi, apalagi cadangan terbesarnya ada di Sulawesi, Maluku, dan Papua Barat. Pertanyaannya, apakah nikel ini digunakan langsung oleh Indonesia? Jangan sampai hanya penghasil bahan mentah saja. Dipakai buat apa sih nikel itu? Dipakai sebagai bahan buat kendaraan listrik, campuran baja tahan karat, atau stainless steel, komponen elektronik. Nah, jika diberhentikan nih di Raja Ampat, apakah produksi nikel juga harus dihentikan di tempat lain juga? Ntar lulusan pertambangan dan perminyakan akan kerja di mana dong? Jika harus stop produksi nikel di seluruh dunia, maka harus stop juga penggunaan produk-produk di atas yang pakai bahan mentah dari nikel ini sendiri. Jika harus terbatas, berarti dipindah ke tempat lain begitu. Raja Ampat tidak boleh dirusak, tapi tempat lain boleh dirusak. Apakah boleh seperti itu? Nyatanya, data BPS menunjukkan kunjungan wisatawan semakin menurun setiap tahunnya. Apa yang salah? Raja Ampat memang bukan sebuah objek pertambangan, tetapi dia juga bukan hanya sekedar objek wisata. Anak cucu kita tidak bisa wisata nantinya, nggak bisa menikmati indahnya Raja Ampat. Ini agak bikin gatel telinga. Kenapa tetap aja jadi objek, walau beda topik? Padahal yang berwisata juga orang-orang kaya. Percayalah, tiket ke Sorong dan jalur laut ke Raja Ampat itu lebih mahal daripada kita harus ke Singapura. Jadi, apakah hanya demi wisata orang kaya saja, Chef Raja Ampat kita perjuangkan? Tentu tidak. Pertambangan yang berlebihan itu sangat berbahaya karena pasti merusak hutan, mencemari laut, dan mengganggu masyarakat lokal. Yuk berpikir kritis, yang ingin kita lindungi itu bukan pemandangan alam buat wisatanya saja, tetapi keanekaragaman hayati. Ada lebih dari 1.500 spesies ikan dan 500 jenis karang. Dan ini adalah rumah bagi masyarakat adat asli Papua. Yang ingin kita lindungi itu adalah manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di lingkungan Raja Ampat. Video ini dibuat oleh perseorangan untuk belajar bersama dan berpikir kritis tentang kenapa dan apa yang menjadi latar belakang sebuah fenomena bisa terjadi, hingga menganalisis dampak seperti apa yang akan ditimbulkan dalam masyarakat. Masih banyak kekurangan dan mohon dukungannya untuk semakin baik lagi.